ketika 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya bertemu di sebuah hotel di Surabaya, hotel bintang 5. Saya dirangkul oleh beliau, Ustaz, saya terus ngikuti YouTube-nya Ustaz. Jadi ternyata Pak Gatot sering lihat ceramah saya lewat YouTube. Saya terus baru sadar, ternyata ketika saya safari dakwah di Solo itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takmirnya kaget. Ustaz, ketika saya tabligh akbar sampai jam 10 malam, takmirnya kaget. Ustaz, di depan masjid itu ada Kopassus. Gimana Ustaz? Duh, enggak apa-apa, aman kan? Mau dijaga Kopassus. Kopassus Grup 2 Solo. Bapak tahu kan, markasnya kan panjang sekali di Solo itu. Ya kan? Panjang, luas. Nah, ternyata selesai saya tabligh akbar, saya masuk di ruangan takmir, saya dirangkul oleh dari Kopassus. Ustaz sudah jadi keluarga kami. Dan siapa yang merintahkan Bapak? Yaitu Pak Gatot Nurmantio. Terus saya bisa ngambil kesimpulan, ternyata kalau jenderal itu, kalau dari angkatan darat, kalau pensiun itu masih punya power. Kalau polisi kan enggak, pensiun sudah wassalam sudah. Ya kan, bedanya itu. Kalau mantan jenderal angkatan darat masih punya power. Nah itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir beliau menyampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Jamiatul Dakhiri di Pekanbaru, ya, beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap ke hadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan oleh tim ASA Charity tentang tiga program. Yang pertama yaitu pembangunan
pesantren Tahfidzul Quran, Tahfidz dan Kampung Quran Madani di Padang, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan masjid yang ada di minoritas Muslim yang ada di Kamboja, dan PIR, sumur bor air. Dan ini benar-benar kesempatan emas bagi kita untuk membantu tim Asa Charity. Terlebih hari-hari ini, sebagaimana Rasulullah memberikan motivasi, memberikan spirit pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah." Jadi tidak ada hari di mana amal soleh kita sebagai hamba Allah, manakala kita tunaikan, ya, kita beramal soleh di hari-hari ini, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, qala asyar Dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi ini kesempatan emas bagi kita, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi kita sekarang hidup di akhir zaman. Rasulullah perintahkan kepada umatnya untuk badiru bi amal, al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Kalau kita ingin selamat di dunia wal akhirat, ini salah satu kunci kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari mulai Senin kemarin sampai Selasa, ini benar-benar kalau kita beramal soleh pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini satu aktivitas amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan jihad fisabilillah? Ya, akan tapi dia berangkat jihad dengan harta dan jiwanya, balik sudah tidak bawa apa-apa, berarti mati syahid. Itu perbandingan kalau kita beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita jihad bil mal. Dengan mal-mal kita sisihkan untuk umat. Insya Allah itu yang akan membuat kita tersenyum pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Itu yang membuat kita nikmat ketika kita berada di alam kubur. Itu yang akan mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, malam hari ini saya diminta oleh pengurus masjid ini mempresentasikan tentang hubungan siasat, politik, dan keberlangsungan ad-dinul Islam, lebih khusus di Indonesia. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, siasat, politik. Jadi Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memberikan perhatian terhadap siasat syar'iyyah, terhadap politik Islam. Di antaranya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau Imam Masjidil Haram. Dan kitab sarahnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan banyak kita lihat di beberapa toko-toko buku Islam di Indonesia diberi judul Politik Islam. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana aturan-aturan syariat ini mengatur
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diatur oleh syariat. Jadi benar-benar dua kitab itu, bahkan kitab syarahnya juga menjadi rujukan dunia Islam, termasuk di Indonesia. Nah, ini banyak dijadikan sebagai rujukan. Karena apa? Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah itu juga sebagai kepala negara. Tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah menggerakkan politik itu dari mana? Masjid. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa di Indonesia banyak yang alergi politik? Bahkan sampai ada statement jangan berpolitik di masjid. Itu karena pengaruh kolonialisme, penjajahan Belanda. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, yang bapak yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, itu pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Jadi biasanya itu yang istilahnya apa, cecumbuk itu, ya istilahnya orang-orang yang pegawai-pegawai Belanda itu, ya pribumi tapi jadi pegawainya Belanda, itu duduk di bangku di belakang. Nah sementara Ustadz kiainya sedang ceramah. Kalau ketika kiainya ini ceramah, apalagi yang dibacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Stop. Jadi yang ini petugas yang orang pribumi yang digaji oleh Belanda tadi langsung stop, jangan dilanjutkan. Karena itu ayat yang dilarang oleh penjajah Belanda. Itulah kondisi umat Islam ketika dijajah hampir 350 tahun. Jadi masjid tidak boleh digunakan untuk berpolitik. Jadi kalau berpolitik itu urusan penjajah. Kalau dagang itu urusannya Pak Udet. Apa Pak Udet? Pak Udet. Cina. Apa kalau bahasa Cina? Cino. Kalau dagang itu urusan Cino. Gitu. Nah, sementara umat Islam di masjid itu cukup sholat saja, nggak boleh yang lain. Bahkan sampai umat Islam haji, ya itu dipeta oleh penjajah Belanda. Karena apa? Rata-rata orang umat Islam yang haji itu pulang dia akan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga akhirnya dipetakan itu. Kalau ada datang dari datang kampung, nah ini langsung ditulis haji, hajat, ini langsung dicentang, apa? Langsung diplot oleh penjajah Belanda. Ini berbahaya. Jadi rata-rata pulang dari haji pasti melakukan perlawanan terhadap penjajah. Itu dulu, benar Pak? Benar Pak ya? Ini sejarah. Nah ternyata sekarang muncul lagi umat Islam tidak boleh berbicara di dalam masjid. Berarti kita sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cino. Cino kan? Apa Cino apa Cino? Kita dijajah sekarang. Nah ini saya bukan apa yang saya sampaikan ini bukan terus akhirnya tanpa data. Jadi saya sampaikan pada bapak ibu beberapa sebelum saya ke sini, sebelum saya ke safari dakwah ke Padang, ke Pekanbaru, ke Riau ini, itu saya mengadakan silaturahmi ke beberapa tokoh-tokoh ulama nasional. Habis itu saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa pakar-pakar hukum tata negara. Bahkan saya diajak podcast, acara podcast dengan Profesor Refri
Harun. Nah itu. Saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Habis itu ada pertemuan saya ikut, dan kebetulan di depan saya itu ada Jenderal Purnawirawan Tyas Sudarso, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal saya tidak hafal namanya. Bahkan ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, itu dari mantan Kopassus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir 2 minggu kemarin saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari pertemuan ini tadi, saya mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata sekarang Indonesia ini sedang menghadapi peperangan. Tapi kita kan tidak tahu. Tapi menurut jenderal-jenderal itu sekarang sudah terjadi peperangan 3 sekaligus, 3 peperangan. Nah kita kan telang-telang saja, ya kan? Karena saking nggak tahunya itu. Kita padahal ini kerusakannya dahsyat. Kerusakannya dahsyat. Yang pertama itu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nir-militer, non-militer, tanpa senjata. Ya. Bahkan sekarang senjatanya pakai senjata biologis. Ini targetnya untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Jahat ini. Jahat. Salah satu korbannya adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Salah satu korban. Kalau di Solo ada kurang lebih 24 ustaz. Banyak yang jadi korban, banyak ulama, ustaz. Ini. Jadi kok aneh ya, unitnya itu kok cari nyarinya itu kok dari seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perang asimetris, yaitu Cina mencoba melakukan gerakan yang sering disebut dengan One Belt One Road dengan kekuatan fulus, ya, dengan kekuatan dana. Cina dengan proyek One Belt One Road itu menjangkau 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ini yang dilakukan Cina. Bahkan strategi Cina yaitu dengan one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi dua ideologis, kapitalisme dan komunisme. Ini yang dilakukan oleh Cina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk mencengkram Indonesia itu cukup dengan boneka. Artinya apa? Boneka. Pengkhianat bangsa. Jadi ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar nggak? Ini sedang terjadi di Indonesia, proxy war. Kemudian yang ketiga itu neocortex war, jadi perang narasi. Ini yang sedang terjadi. Kalau dulu Cina ketika start 2016 menggunakan strategi yaitu memberikan stigma kepada umat Islam, yaitu stigma radikalisme. Jadi kenapa? Jadi tujuan Cina memberikan stigma terhadap umat Islam radikal itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam menjadi musuh nomor 1. Nah ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rakyat kita, umat Islam se-Indonesia semakin cerdas. Ternyata selama ini itu mereka itu begini, radikal, nunjuknya kan ke umat Islam
tapi ujungnya nunjuk ke dirinya sendiri. Ternyata yang menuduh umat Islam dengan stigma radikal, ternyata dia sendiri yang menghancurkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Akhirnya kan sekarang umat Islam semakin cerdas. Ternyata yang selama ini nuduh umat Islam radikal, ya kan? Ternyata mereka sendiri yang melakukan pengerusakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai pengerusakan ideologi. Nah sekarang stigma radikal sudah mulai melemah. Sekarang diganti pengalihan isu, yaitu dimunculkan pondok pesantren Zaitun, ya kan? Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini ternyata diakui akhirnya sekarang. Makanya pondok pesantren Zaitun ini pondok pesantren yang termegah, terkaya se-Asia Tenggara. Sekarang dia dijadikan sebagai ujung tombak untuk melakukan tasfik, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap ulama, ya kan? Nah ini New Contact War. Nah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa pesan dari saya bersilaturahmi terhadap tokoh-tokoh ulama, terhadap pakar-pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan beberapa pakar-pakar yang lain, termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, dan yang serikat buruh itu siapa? Pak Jumhur Hidayah dari ITB, alhamdulillah juga ketemu. Ada Dr. Sakganda Nainggolan, ya kan? Alhamdulillah saya juga ketemu beliau, kita diskusi dan sebagainya, sampai akhirnya saya bertemu dengan jenderal-jenderal Purnawira Angkatan Darat yang tadi saya sampaikan. Terakhir 2 minggu kemarin saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawira Gatot Nurmantio. Apa pesan yang saya simpulkan dari pertemuan saya tadi? Ternyata pilar Indonesia itu ada 2. Kalau dulu ABRI dan umat Islam, sekarang umat Islam dan TNI. Kenapa kok saya depankan umat Islam? Karena apa? Ini dampak daripada umat Islam se-Indonesia ini buta politik, bahkan dibutakan, sehingga akhirnya musuh-musuh Islam berkuasa. Karena umat Islam buta politik, sampai akhirnya ini Indonesia dikuatkan oleh 2 pilar. Akhirnya mereka kunci TNI, dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosial politik. TNI harus kembali ke barat. Ini bahkan pendanaan, ya kan, apa anggaran belanjanya antara TNI dan Polri itu 1:3. 1 TNI 3 Polri, sehingga persenjataan yang paling canggih milik Polri, Brimob, bukan TNI. Bahkan bapak ibu dulu media-media internasional, Kopassus itu masuk ranking 3 tingkat dunia kekuatan militer yang tertangguh seluruh dunia, itu Kopassus. Sekarang langsung turun drastis, benar-benar dilemahkan. Ini Pak. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terakhir ketika 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya bertemu di sebuah hotel di Surabaya, Hotel Bintang 5. Saya dirangkul oleh beliau, Ustaz, saya terus mengikuti YouTube-nya Ustaz.
Jadi ternyata Pak Gatot sering lihat ceramah saya lewat YouTube. Saya terus baru sadar, ternyata ketika saya safari dakwah di Solo, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takmirnya kaget. Ustaz, ketika saya takbir akbar sampai jam 10 malam, takmirnya kaget. Ustaz, di depan masjid itu ada Kopassus. Gimana Ustaz? Duh, enggak apa-apa, aman kan? Mau dijaga Kopassus. Kopassus grup 2 Solo. Bapak tahu kan markasnya kan panjang sekali di Solo itu. Ya kan? Panjang. Luas. Nah, ternyata selesai saya tablik akbar, saya masuk di ruangan takmir, saya dirangkul oleh dari Kopassus ini. Ustaz sudah jadi keluarga kami. Nah, siapa yang merintahkan Bapak? Yaitu Pak Gatot Nurmantio. Terus saya bisa ngambil kesimpulan, ternyata kalau jenderal itu, kalau dari angkatan darat, kalau pensiun itu masih punya power. Kalau polisi kan enggak, pensiun sudah wassalam sudah. Ya kan, bedanya itu. Kalau mantan jenderal angkatan darat masih punya power. Nah itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir beliau menyampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Akhirnya saya terus kembalikan pada Al-Quran wa Sunnah. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan kabar sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kuantitas. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari komunis gaya baru. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini sejarah akan berulang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tadi prolog, kita masuk materi. Ini tadi prolog. Tapi nanti kalau adzan Isya, saya dikabari Pak ya. Diingatkan, kita skor adzan Isya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hubungan politik dan keberlangsungan agama Islam. Ini tema yang diminta oleh takmir masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Ordo Jesuit, Kristiani radikal. Ini yang dulu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo, korlapnya Jenderal LB Mordani, pionirnya Peter Both. Ini dari komandan Ordo Jesuit dari penjara Belanda. Tiga-tiganya mati, digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Itu pelanjut Ordo Jesuit dan nasionalis pula. Ini adalah pertarungan yang mempunyai napas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, karena Indonesia ini negeri Muslim terbesar di seluruh dunia, dan ini diakui oleh hasil riset lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, yang pusatnya di Amerika. Ini lembaga riset milik orang kafir. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Uni Soviet, negara adidaya Uni Soviet Amerika, ya kan? Uni Soviet dihancurkan oleh Mujahidin Taliban. Tinggal satu negara adidaya,
Ternyata Allah munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Sehingga sekarang yang menguasai seluruh dunia ini golongan kafir, Cina dan Amerika. Benar nggak? Benar. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu Amerika dipimpin oleh Donald Trump, Cina dipimpin oleh Xi Jinping sampai sekarang. Donald Trump sekarang diganti oleh Joe Biden. Kedua-duanya ini adalah proksi Yahudi. Dan ini dipidatokan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, yang umurnya waktu itu 93 tahun. Dr. Mahathir Mohamad pidato di depan seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia, di Kuala Lumpur. Salah satu yang patut kita garis bawahi, kata beliau, the Jews rule this world by proxy. The Jews rule this world by proxy. Jadi Jews, Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi tangan kanannya, kita sekolah dan Isa. Jadi tangan kanan Zionis Yahudi itu adalah Amerika, tangan kirinya adalah Cina. Kita sekolah dulu dan Isa. Monggo silakan.